Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat memasuki hari Sabtu. Marilah kita mempersiapkan batin kita untuk merayakan misa hari ini. Mari kita membawa intensi kita masing-masing, apa yang perlu kita doakan pada pagi hari ini. Ada intensi khusus, berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun. Secara khusus saya ingat adik Gabriel Van Kasem. Kita berdoa mohon berkat Tuhan atas proyek baru dari Bapak Hidayat sekeluarga. Semoga usaha baru ini berkenan pada Tuhan, keluarga, dan juga mendatangkan berkat bagi orang yang dilayani. Doa mohon berkat Tuhan untuk kita semua, secara khusus untuk Pak Teguh sekeluarga, Pak Raja sekeluarga, Ibu Emna sekeluarga, Ibu Siauli sekeluarga, Ibu Irene, Ibu Sylvia, Ibu Joyce, Ibu Tina sekeluarga, Ibu Mimi sekeluarga, Bapak Martin, Ibu Giok sekeluarga, Ibu Arju sekeluarga, Ibu Alan, dan Ibu Susi sekeluarga. Berdoa bagi yang sudah meninggal dari keluarga Sukudang Kandoso, dari Empojo, Denggerang, dan secara khusus hari ini saya ingat peringatan kematian Bapak saya, Pius Bugis. Semoga mereka semua boleh menikmati kebahagiaan abadi dan juga berkat untuk semua keluarga yang masih ditinggalkan di dunia ini, dan juga mohon kesuksesan pembangunan rumah gendang dari keluarga Sukudang Kandoso. Mohon kesembuhan bagi mereka yang sakit, secara khusus anak Kirana, Mileta, dan juga adik Ing. Dan mohon berkat untuk kita semua yang hadir secara fisik dan juga secara rohani dalam misa ini. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakui di hadapan Allah bahwa kita telah berdosa, dan marilah mohon belas kasihan Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami dari yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami sehingga kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Saudara-saudari, Allah Bapa di surga itu maha baik. Ia mengasihi kita, menghibur hati kita dengan penghiburan yang sejati, dan memberikan harapan kepada kita. Maka karena kebaikan hatinya itu, semoga Ia mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, dengarkanlah kami bila kami berseru kepadamu. Demi nama Putramu terkasih, berilah kami kekuatan dengan perantara Roh-Mu yang selalu menghidupkan dan menghidupi. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah beberapa hari lamanya Paulus tinggal di Antiokhia, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galilea dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos
yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran mengenai jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui permandian Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Al-Masih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antar bacaan. Refren. Allah merajai semesta alam. Allah merajai semesta alam. Segala bangsa bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat, Raja besar atas seluruh bumi. Allah merajai semesta alam. Sebab Allah merajai semesta alam, nyanyikanlah mazmur penuh seni. Allah merajai segala bangsa, bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Allah merajai semesta alam. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku berasal dari Bapa dan datang ke dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula, dan pergi kepada Bapa.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sewaktu saya bekerja di paroki dulu, saya sering kali mendengar ada umat yang berdoa langsung kepada Bapa, meminta langsung kepada Bapa untuk mengabulkan doa-doa mereka. Karena juga mereka minta Bunda Maria untuk langsung sampaikan doa mereka kepada Bapa. Mendengar cara mereka berdoa, saya mengundang katekis berekoleksi satu hari, menjelaskan bagaimana doa yang sebenarnya kepada Tuhan. Dan saya menggunakan perikope Injil hari ini, bahwa semua doa kita harus dilewati atau minta Yesus Kristus sebagai perantara. Tidak langsung kepada Tuhan, kepada Bapa. Yesus Kristus adalah perantara kita satu-satunya. Dan Yesus Kristus sendiri menyampaikan kepada kita semua bahwa Dia adalah perantara manusia dan Bapa. Tidak tembak langsung. Begitu juga dengan Bunda Maria. Bunda Maria setiap kali dia berdoa, setiap kali dia meminta, kita sendiri menyaksikan lewat cerita Injil bahwa dia meminta lewat putranya. Kita ingat pesta di Kana, perkawinan di Kana. Bunda Maria mendekati anaknya dan anaknya berdoa kepada Bapa. Dan kemudian terjadilah mujizat. Air berubah menjadi anggur. Hari ini kembali kita diingatkan oleh Yesus Kristus bahwa semua permintaan kita kepada Bapa harus melewati Yesus Kristus. Karena Dia adalah satu-satunya perantara kita. Dan Dia sendiri mengingatkan kita kembali bahwa apa yang kamu minta kepada Bapa melewati aku dan semuanya akan dikabulkan Bapa. Dia sendiri tidak mengadakan mirakel atau mujizat tanpa berdoa kepada Bapanya. Setiap kali dia mau mengadakan mujizat, dia berdoa dulu, ngomong dengan Bapanya. Tidak langsung dia sendiri yang buat, tapi minta persetujuan Bapa. Minta Bapa untuk mengabulkannya. Sesudah itu baru mujizat terjadi. Nah, itu semua sudah dilaksanakan oleh Yesus. Dan hari ini kita diingatkan kembali oleh Yesus bahwa Dia adalah perantara kita satu-satunya. Jangan langsung meminta Bapa. Yang pasti bahwa Bapa selalu mengabulkan doa kita lewat perantaran Yesus Kristus. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, percayalah selalu bahwa doa kita kepada Tuhan lewat Yesus Kristus semuanya akan dikabulkan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami.
Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami dari kesalahan kami dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, pahatlah nama putramu dalam hati kami, dan berilah kami hati yang teguh, mau mengikuti jejaknya setiap kali kami mengenangkan dia dalam roti anggur ini. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Tuhan Yesus Raja Mulia yang mengalahkan dosa dan maut telah naik ke surga, menjadi pengantara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia tidak meninggalkan kami yang lemah ini, tetapi mengajak kami percaya bahwa bersama Dia, kepala dan tumpuan hidup kaum beriman, kami pun turut serta menuju surga. Maka dipenuhi kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat bermarah melakukan pujian dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus,
Kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu ke atas kami semua yang hadir, secara fisik maupun secara rohani. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Berkatilah mereka yang mengadakan usaha apa saja hari ini, secara khusus teman-teman yang meminta saya untuk mendoakan mereka. Dan jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, khususnya mereka-mereka yang namanya sudah disebutkan. Semoga jamah-Mu memberi mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan dari sakit mereka. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus saya ingat Bapak saya, Pius Bugis, dan juga anggota suku dan Kandoso. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah kita membagikan salam damai pada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami yang hadir secara fisik dalam misa ini menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengundang saudara sekalian yang mengikutinya secara rohani lewat YouTube untuk berdoa. Semoga kehadiran Tuhan secara rohani ada dalam diri saudara sekalian. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekarang sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa Maha Setia, kasih setiamu mendampingi kami dimanapun. Engkau memberikan daya kekuatan berkat sabda janjimu. Kami mohon semoga kami selalu menghormati namamu yang suci. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu, Ruteng, Manggarai, Flores, NTT.